Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah kelihatannya sudah segar, bugar, siap menerima pelajaran ya hari ini ya. Ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, sebagaimana biasanya agar kita memiliki pemahaman yang baik dan ilmu kita itu bertambah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Ayo Raihan dipimpin doanya ya. Silahkan Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak. Sebagai mana biasanya ya, sebelum kita itu mulai pelajaran, kita biasanya membaca surat pendek pilihan ya anak-anak. Sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Qari'ah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Sadaqallahul azim. Ya. Sebelum pelajaran dilanjutkan anak-anak, saya absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Semua. Apa ada? Masuk semua? Semua. Oh, bagus. Bagus ya. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya tentang pelajaran yang kemarin. Kita mempelajari pelajaran apa yang kemarin anak-anak? Surat Al-Kafirun, Bu. Ya, surat Al-Kafirun. Saya mau tanya, surat Al-Kafirun itu ada berapa ayat? 6. Urutan di dalam Quran itu urutan keberapa, Nana? Surat Al-Kafirun. 190. Oh, 109. Oh ya, bagus ya. Anak-anakku, sekarang Ibu akan sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Anak-anak nanti setelah belajar materi hikmah beriman di hari akhir, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan makna hari akhir dengan tepat. Kemudian anak-anak mampu menyebutkan macam-macam hari akhir. Kemudian anak-anak bisa mencontohkan macam-macam hari akhir. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi anak-anak sudah membaca surat Al-Qari'ah. Saya tanya kepada kalian, apakah arti Al-Qari'ah anak-anak? Hari kiamat, Bu. Terus hari kiamat ya. Anak-anakku, mungkin anak-anak punya gambaran. Apakah
pengertian hari kiamat itu? Mungkin ada yang tahu? Yuk, apa hari kiamat itu? Orang mati. Apa Fahmi? Raihan? Apa hari Banyak orang kiamat mati. itu? Banyak orang mati. Iya, betul. Dan isinya dan semua makhluk di dalamnya mati, Bu. Mati. Oh, hancurnya alam semesta. Oh ya, sudah tahu ya. Baik, kita lihat ya anak-anak penjelasan berikut ini. Hari kiamat. Tahukah kalian tentang hari kiamat? Anak-anakku, kita lihat ini ya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Anak-anakku, yang dimaksud alam semesta ini adalah bukan hanya bumi saja, tetapi semua planet, semua tata surya itu akan berhenti berputar. Nah, kalau sudah berhenti berputar, maka terjadi benturan-benturan. Misalkan matahari membentur bumi, bumi membentur planet lain, akhirnya hancur luluh semuanya. Jadi apa-apa yang ada di dalam bumi akan keluar semuanya. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dicabut ya. Kemudian manusia berterbangan seperti anai-anai. Kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi? Nah, Ibu guru juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Pak Kiai, Pak Ustadz, apalagi Mbah Dukun, tidak akan tahu kapan terjadinya hari kiamat, anak-anak. Namun, kita harus percaya bahwa hari kiamat pasti datang. Ya. Harus meyakini hari kiamat kelak akan datang. Jadi, kalau ada ramalan-ramalan itu jangan dipercayai anak-anak ya. Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak tahu kapan hari kiamat akan datang. Siapakah yang tahu anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Allah. Hanya Allah sendiri yang tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, itu rahasia Allah. Cuma kewajiban kita harus beriman dan mempercayai bahwa kelak kiamat akan terjadi. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Ya. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia, ya anak-anak. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup, ya. Setelah mati semua, ya, bagi yang ada di alam kubur yang sudah berjuta-juta tahun yang lalu, ya, baik yang meninggal kemarin, kemudian terjadi hari kiamat, lalu dihidupkan kembali. Kemudian dikumpulkan di sebuah padang yang luas sekali, namanya apa? Padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Ini anak-anak gambar padang mahsyar. Seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, nanti ketika hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang anak-anak ya. Iya. Amalnya ditimbang. Nah, siapa kelak yang menolong kita di hari kiamat? Kita mau masuk neraka atau masuk surga? Siapa yang menolong kita kalau kita mau masuk surga? Apa yang menolong kita? Amal dan perbuatan. Oh, amal baik, perbuatan baik. Seperti apa perbuatan baik anak-anak? Ayo sebutkan. Sholat, apalagi? Tolong menolong. Tolong menolong, ya itu salah satu amal kita nanti yang akan menolong kita di hari kiamat. Nah, tiap manusia mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan anak-anak ya. Dari sekarang anak-anak harus banyak berbuat amal baik ya. Di rumah harus patuh pada orang tua, tidak boleh durhaka ya.
Karena durhaka adalah perbuatan yang menarik kita ke neraka, anak-anak ya. Nah, ya. Sekarang anak-anak kita lanjut macam-macam hari kiamat. Kiamat itu ada berapa? Ada macam-macam. Ada dua. Yaitu kiamat sugro, kiamat sugro. Nah, kiamat sugro yaitu hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Ayo, saya tanya, hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Beri contoh, Farah, Afil. Seperti apa? Gempa bumi, Bu. Gempa bumi. Tsunami, Apalagi? Bu. Beliung. Ya, jadi kiamat sugro itu adalah hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Ya, seperti ini anak-anak. Beberapa contoh kiamat sugro. Gunung meletus, tapi gunung yang lain tidak meletus. Ya, gempa bumi hanya sebagian saja. Misalkan di Bondowoso ada gempa bumi, tapi di situ Bondo tidak ada. Ini hanya sebagian saja. Banjir ya. Banjir seperti kejadian kemarin di Kawah Ijen ada banjir bandang, tapi di Sukosari tidak ada. Nah, ini salah satu beberapa kiamat sugro. Kemudian kematian, orang mati, ini juga termasuk kiamat sugro. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang kiamat sugro? Ayo, Farah. Ada, Bu. Apa? Apa? Ada apa? Banyak yang mati, Bu. Kenapa kok banyak yang mati? Itu karena virus corona, Bu. Terus? Apa itu disebut dengan kiamat sugro, Bu? Oh ya, ya itu termasuk kiamat sugro anak-anak karena banyak yang meninggal ya anak-anak ya. Itu termasuk kiamat sugro ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan COVID ini segera diangkat oleh Allah ya. Ya, kemudian kiamat kubro ya kita lanjut yaitu hari pemusnahan kehidupan yang Manusia. kemudian akan diikuti oleh kebangkitan di hari kiamat ya. Ini nanti setelah kiamat semua hancur, maksudnya dibangkitkan, akan diikuti penghakiman. Di mana penghakiman ini manusia amalnya ditimbang ya, dihisap ya. Seperti itu. Sampai di sini anak-anak penjelasan Bu Guru bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Sekarang membentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Nah, di situ ada lembar kerja anak-anak ya. Ada lembar kerja. Nanti anak-anak bisa presentasi ke depan ya. Yang harus dikerjakan kerja kelompok ya anak-anak ya. Ya. Udah. Kemudian ada tugas individu. Itu ya. Itu tolong disilang ya, pilihan ganda itu anak-anak ya. Baiklah anak-anak. Pelajaran hari ini sudah berakhir. Namun sebelum pelajaran diakhiri kita tutup dengan doa, Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Nah, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Coba siapa bisa jawab? Apa yang kita pelajari Hari kiamat, Bu. Hari kiamat. Terus apa lagi? Tentang virus. Hari akhir. Macam-macam Hari akhir. macam hari kiamat. Ya. Baiklah anak-anakku, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.